Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, kepala madrasah, pengawas madrasah, dan guru-guru madrasah? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan LP Channel 63. Kali ini saya ingin mengajak berbincang-bincang Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka, di mana kita ketahui bahwa pada tahun pelajaran 2023-2024 ini akan bertambah jumlah madrasah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Mungkin salah satu madrasah Bapak Ibu ya, kepala madrasah. Nah, biasanya sesuatu yang baru selalu menimbulkan tanda tanya. Maka pada kali ini saya ingin mereview apa sih perbedaan antara kurikulum merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013. Kalau Bapak Ibu simak nantinya, ternyata tidak banyak perbedaan yang signifikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini. Hanya saja ada perubahan-perubahan istilah. Antara lain, yang pertama, di kurikulum merdeka ini ada sebutan capaian pembelajaran, di mana di dalam capaian pembelajaran itu terdapat sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dan materi ajar atau konten. Nah, sementara ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013 yang kita sebut dengan KD atau kompetensi dasar. Di dalamnya terdapat juga kompetensi dan materi ajar. Nah, hanya saja yang berbeda, kalau di kompetensi dasar itu dipisah. Ada kompetensi dasar aspek sikap, ada aspek sosial, ada aspek spiritual, ada aspek pengetahuan atau KD3, dan ada aspek keterampilan atau KD4. Nah, sedangkan pada kurikulum merdeka ini, di capaian pembelajaran itu sudah include. Nah, ini mungkin ya yang berbeda. Yang kedua, di kurikulum merdeka, dari capaian pembelajaran ini maka guru akan menurunkan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi pada satu CP itu nanti akan dikembangkan oleh guru menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau TP. Nah, ini juga tentunya sama dengan ya kurikulum 2013, juga dari KD kita turunkan menjadi TP, tapi terlebih dahulu melalui indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya, dari tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka, guru nanti akan mengembangkan menjadi ATP atau ya alur tahapan pembelajaran. Di dalam ATP ini, guru akan merancang bagaimana proses pembelajaran
yang akan dilaksanakan kepada peserta didik. Nah, ini juga sama seperti di kurikulum 2013 disebut dengan silabus. Dalam silabus juga terdapat beberapa komponen dan salah satu terdapat komponen kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dari ATP, maka guru mengembangkan menjadi modul ajar. Dalam modul ajar ini akan tergambar bagaimana skenario pembelajaran guru pada kegiatan tatap muka dengan peserta didik. Hanya di modul ajar ini tetap juga harus dicantumkan 3 komponen. Ini tidak boleh tidak tercantumkan di modul ajar. Apa itu? Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga asesmen. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari modul ajar ini sama atau mirip dengan RPP pada kurikulum 2013. Nah, berdasarkan istilah-istilah ini, maka saya lebih cenderung mengatakan bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan penyempurnaan daripada kurikulum 2013. Kemudian yang mungkin ada perbedaan dengan kurikulum 2013, pada kurikulum Merdeka ini guru dituntut hanya memberikan materi ajar yang esensial. Saya ulangi, guru dituntut untuk mengembangkan kompetensi yang esensial saja. Artinya materi yang sangat-sangat diperlukan, dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, jadi kepada guru-guru diberikan kebebasan, keluasan, kewenangan untuk mengembangkan materi ajar yang terdapat di dalam capaian pembelajaran tersebut. Nah, sementara kalau kita pada kurikulum 2013 sebelumnya itu disajikan banyak materi yang harus disampaikan ke siswa dan terpilah-pilah lagi. Ada materi yang aspek kognitif, ada yang psikomotorik. Nah, tapi pada kurikulum Merdeka ini kita hanya dituntut untuk menyampaikan materi-materi yang esensial. Nah, ini makanya kepada guru-guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan. Makanya ini disebut juga dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bagi guru untuk mengembangkan materi ajarnya. Nah, tentunya di sini dituntut adanya inovasi kreatif dari guru-guru kita. Berikutnya yang mungkin berbeda juga adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi guru-guru dalam proses pembelajarannya itu tidak menyamaratakan dari berbagai kemampuan yang berbeda-beda setiap siswa itu. Jadi perbedaan karakter
perbedaan pengetahuan kognitif dari siswa itu, itu nanti akan mendapatkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif daripada peserta didik. Ini yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir, kurikulum Merdeka ini ya ada disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan upaya untuk menanamkan karakter kepada peserta didik. Nah, ini juga pada kurikulum 2013 dilakukan, yaitu pada KI 1 dan KI 2. Hanya saja pada kurikulum Merdeka ini itu diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk proyek. Dan alokasi waktunya disiapkan antara 20 sampai dengan 30%. Jadi di kurikulum Merdeka ini 70% merupakan materi pembelajaran, 20 atau 30% itu adalah penanaman karakter melalui profil pelajar Pancasila. Jadi demikianlah Bapak Ibu ya, Kepala Madrasah, pengawas madrasah dan guru-guru, antara lain perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Jadi kesimpulan ya bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan penyempurnaan daripada kurikulum 2013. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat Bapak Ibu ya. Semoga madrasah kita makin lebih baik lagi. Madrasah mandiri dan berprestasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.